Industri otomotif Indonesia kembali diramaikan oleh kabar menarik dari Suzuki. Setelah cukup lama generasi R3 saat ini beredar di pasar tanpa perubahan besar, kini tanda-tanda kehadiran generasi terbaru mulai terlihat semakin jelas. Baru-baru ini sebuah mobil MPV 3 baris misterius milik Suzuki tertangkap kamera sedang menjalani uji jalan bersamaan dengan versi pembaruan Suzuki Brezza. Banyak pengamat otomotif menduga kuat bahwa kendaraan tersebut merupakan calon penerus R3 generasi sekarang yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung penjualan Suzuki di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia dan India. Kemunculan mobil misterius ini juga seolah menguatkan rumor mengenai proyek berkode internal YMC yang sebelumnya ramai dibicarakan di kalangan media otomotif Asia. Walaupun Suzuki belum memberikan konfirmasi resmi, sejumlah petunjuk mulai mengarah pada lahirnya R3 generasi baru dengan pendekatan yang jauh lebih modern, efisien, dan kemungkinan besar lebih ramah lingkungan. R3 sendiri bukan nama kecil di pasar otomotif Asia. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012, MPV ini berhasil menarik perhatian konsumen karena menawarkan kombinasi harga terjangkau, kabin luas, konsumsi bahan bakar irit, dan biaya perawatan yang relatif murah. Di Indonesia, R3 bahkan sempat menjadi salah satu rival terkuat Toyota Avanza dan Mitsubishi Xpander dalam segmen low MPV. Karena itulah kehadiran generasi terbaru tentu menjadi momen penting bagi Suzuki untuk kembali memperkuat posisinya di tengah persaingan yang semakin sengit. Yang paling menarik dari rumor kali ini bukan hanya desain baru atau penyegaran fitur, melainkan kemungkinan hadirnya varian kendaraan listrik atau EV dari R3 terbaru. Berdasarkan sejumlah laporan industri otomotif, Suzuki disebut sedang menyiapkan versi elektrifikasi dengan memanfaatkan platform e-Vitara yang dimodifikasi. Platform ini sebelumnya dikembangkan Suzuki untuk kendaraan listrik modern yang dirancang lebih fleksibel dan efisien. Langkah ini dinilai cukup strategis. Alih-alih membangun platform baru dari nol yang membutuhkan biaya besar, Suzuki memilih menggunakan basis yang sudah ada lalu menyesuaikannya dengan kebutuhan MPV keluarga. Strategi semacam ini memungkinkan harga jual kendaraan tetap kompetitif, sesuatu yang sangat penting untuk pasar Asia Tenggara yang sensitif terhadap harga. Jika benar menggunakan platform e-Vitara, R3 generasi terbaru kemungkinan akan mengalami peningkatan signifikan dalam hal teknologi dan kenyamanan berkendara. Platform EV modern umumnya menawarkan distribusi bobot lebih baik, ruang kabin lebih lega karena desain baterai yang rata di bawah lantai, serta tingkat efisiensi energi yang lebih tinggi. Selain itu, kendaraan listrik biasanya juga memiliki akselerasi lebih responsif dibandingkan mobil bermesin konvensional. Meski demikian, banyak pihak memperkirakan Suzuki tidak akan langsung meninggalkan mesin bensin sepenuhnya. Ada kemungkinan R3 terbaru akan hadir dalam beberapa pilihan, mulai dari mesin bensin konvensional, hybrid, hingga versi full elektrik. Strategi multi powertrain seperti ini kini mulai umum digunakan banyak produsen otomotif global untuk menyesuaikan kebutuhan pasar yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, tren kendaraan elektrifikasi memang mulai tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan rendah emisi melalui berbagai insentif, termasuk keringanan pajak dan pengembangan infrastruktur pengisian daya. Namun di sisi lain, pasar MPV keluarga masih sangat mengutamakan faktor harga, daya tahan, dan efisiensi operasional. Karena itu, Suzuki tampaknya mencoba mencari titik tengah antara teknologi modern dan keterjangkauan harga. Dari sisi desain, walaupun mobil pengujian masih tertutup kamuflase tebal, beberapa pengamat otomotif memperkirakan Suzuki akan membawa perubahan cukup besar pada tampilan R3 terbaru. Bagian depan kemungkinan dibuat lebih agresif dengan lampu LED modern, grill lebih besar, dan desain bumper yang lebih tegas. Sementara pada bagian samping, dimensi bodi diduga sedikit membesar demi meningkatkan kenyamanan penumpang baris kedua dan ketiga. Interior juga diprediksi bakal mengalami peningkatan besar. Jika Suzuki ingin bersaing dengan MPV modern lainnya, fitur-fitur seperti panoramic head unit besar, konektivitas Android Auto,
dan Apple CarPlay Wireless, kamera 360 derajat, wireless charger, hingga fitur keselamatan aktif kemungkinan wajib hadir. Saat ini konsumen MPV keluarga sudah semakin kritis dan tidak lagi hanya melihat kapasitas penumpang semata. Fitur keselamatan juga menjadi aspek yang paling banyak disorot. Kompetitor mulai menghadirkan teknologi Advanced Driver Assistance System atau ADAS pada mobil keluarga mereka. Karena itu banyak calon konsumen berharap R3 terbaru nantinya sudah dilengkapi fitur seperti Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Autonomous Emergency Braking, dan Blind Spot Monitoring. Kehadiran fitur-fitur tersebut akan menjadi lompatan besar bagi Suzuki di segmen MPV. Selain teknologi, faktor efisiensi bahan bakar tetap menjadi nilai penting. Salah satu alasan R3 cukup diminati selama ini adalah konsumsi BBM yang terkenal irit untuk ukuran mobil keluarga 7 penumpang. Jika Suzuki berhasil mempertahankan efisiensi tersebut sambil menambahkan teknologi hybrid atau EV, maka R3 generasi terbaru berpotensi menjadi pilihan menarik di tengah naiknya harga bahan bakar dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan. Menariknya lagi, kemunculan proyek baru ini terjadi di saat pasar otomotif global sedang mengalami transformasi besar menuju elektrifikasi. Banyak produsen mulai berlomba menghadirkan mobil listrik dengan harga lebih terjangkau untuk pasar massal. Suzuki yang selama ini dikenal cukup konservatif dalam pengembangan EV, tampaknya mulai serius mengejar ketertinggalan dari para rivalnya. Walaupun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai jadwal peluncuran, sejumlah analis memprediksi Suzuki akan mulai memperkenalkan konsep atau teaser resminya dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Jika proses pengembangan berjalan lancar, bukan tidak mungkin R3 generasi terbaru akan menjadi salah satu produk paling penting Suzuki di era elektrifikasi. Bagi konsumen Indonesia, kabar ini jelas menarik untuk ditunggu. R3 selama ini dikenal sebagai MPV keluarga yang nyaman, ekonomis, dan cukup bersahabat untuk penggunaan harian maupun perjalanan jauh. Jika Suzuki benar-benar menghadirkan generasi baru dengan desain modern, teknologi canggih, dan opsi elektrifikasi, maka persaingan pasar MPV dipastikan akan semakin panas dalam beberapa tahun mendatang.